Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Beckham Putra yang dipanggil untuk gabung ke TC Timnas Indonesia yang sedang berlangsung di Bali, dan juga tentang dua pemain dari Indonesia, yaitu Kakang Rudianto dan juga Malik Rizaldi yang dipanggil untuk gabung ke skuad ASEAN All Stars yang akan menghadapi klub asal Inggris Manchester United besok malam di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya tentang dua hal tersebut, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa di era sekarang ini bagi seorang pemain yang ingin dipanggil untuk gabung ke skuad Timnas Indonesia dan tentunya menjadi bagian dari final squad alias daftar susunan pemain, yaitu menjadi bagian dari 23 pemain, sang pemain harus punya yang pertama fisik yang kuat, yang kedua visi permainan yang baik, yang ketiga kemampuan untuk bermain sebagai team player, artinya tidak egois, dan yang keempat harus punya catatan statistik yang impresif di level klub, yaitu mendapatkan menit bermain yang cukup. Karena sang pemain tentu nanti diharapkan bisa bermain dengan 110% match fitness pada saat nanti dia membela Timnas Indonesia. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa sampai hari ini masih ada pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia, padahal pemain tersebut tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub, seperti Nathan Chow dan juga Rafael Strijk. Bahkan update terakhir yang saya terima, Rafael Strijk telah meninggalkan klubnya Brisbane Roar. Tapi nanti saya akan menjelaskan tentang dua pemain tersebut. Namun yang menarik ini kan tentang Beckham Putra ya, yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bisa gabung ke TC Timnas Indonesia di Bali. Nah, sebelumnya saya memang sudah menjelaskan, bukan saja di channel ini, tapi juga di platform lainnya, bahwa sebetulnya untuk saat ini, Beckham Putra belum dibutuhkan Timnas Indonesia. Bukan karena Beckham Putra adalah pemain yang jelek, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi untuk saat ini, di posisi Beckham Putra itu sudah banyak sekali pemain yang tersedia. Ada Yaakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri, ada Elano Rinders, ada juga Sandy Walsh, dan juga Kevin Dix. Artinya, untuk saat ini sudah ada banyak pemain. Berarti jika Beckham masuk akan ada total 6, mungkin juga nanti 7 pemain-pemain lain juga bisa bermain lah di posisi sebelah kanan, atau mungkin juga jika Beckham dimainkan di tengah. Tapi kan bukan berarti bahwa Beckham tidak akan mendapatkan kesempatan. Saya juga mengatakan itu, bahwa tinggal masalah waktu saja. Dan pas ada pemain yang mengalami cedera, yaitu Septian Bagaskara, akhirnya Patrick Kluivert memilih memanggil Beckham Putra daripada striker lainnya. Bisa saja Hoki Caraka yang dipanggil, kan sebelumnya Hoki Caraka dipanggil. Tapi tentu, kalau kita bandingkan statistik dari Hoki Caraka dengan Beckham Putra di Liga 1 musim ini, ya tentulah Beckham Putra jauh lebih baik. Walaupun posisinya berbeda. Jadi biasanya kan kalau yang cedera striker, yang dipanggil striker. Tapi ya gak masalah juga kalau yang dipanggil adalah pemain di posisi lainnya. Karena di posisi striker memang sudah banyak pemain juga. Jadi gak masalah juga, apalagi Septian di pertandingan-pertandingan sebelumnya bahkan tidak mendapatkan menit bermain. Masih ada Ramadan Sananta, masih ada Oli Romani, masih ada Rafael Strijk. Nah, jadi saya pikir ini adalah kesempatan emas bagi Beckham Putra untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya pada saat latihan dan juga pada saat nanti ada simulasi permainan. Dan apakah Beckham Putra akan masuk ke final squad? Ya, memang banyak di antara teman-teman yang di sosial media yang saya baca mengatakan nggak mungkin dia masuk ke final squad. Kalau menurut saya, bisa saja dia masuk ke final squad. Tapi dia harus menunjukkan, dia harus membuktikan kemampuan terbaik dia pada saat ini, sekarang mengikuti TC. Bisa saja dia masuk loh ke final squad. Kalau turun atau enggak, itu nanti. Tapi bisa juga dia masuk ke final squad, yaitu total 23 pemain. Bisa saja dia masuk. Tapi dia harus menunjukkan bahwa fisik dia kuat, walaupun kita tahu lah body balance-nya kurang baik kan. Artinya kalau dari segi kekuatan fisiknya kurang baik. Tapi ya udah coba, tunjukkan. Ya, karena juga Beckham kan tidak bermain di tengah yang harus lebih banyak berebut bola. Cuma dia bisa gak nanti lepas dari kawalan para pemain tim lawan? Nah, ini nanti akan dilihat juga di simulasi permainan. Walaupun lawannya adalah kawannya sendiri. Kan itu kan yang namanya simulasi permainan. Tapi dia harus bisa membuktikan kemampuan terbaiknya di sana. Kalau dia bisa membuktikan, saya yakin lah Patrick Kluivert ini adalah pelatih yang fair. Walaupun saya tidak mengenal Patrick Kluivert, tapi saya tahulah dia adalah seorang profesional. Gak mungkin milih karena like or dislike, enggak. Jadi saya pikir pada saat memang ada pemain yang perlu meninggalkan TC, ya ada chance bagi Beckham. Walaupun lagi-lagi saya katakan, di posisi Beckham ini sudah banyak sekali pemain. Iya dong. Dan tentu dari segi kematangan, Yaakob dan juga Egy lebih unggul daripada Beckham kalau kita berbicara tentang pemain-pemain yang bermain di Liga 1.
Tapi Beckham kan bisa saja menjadi faktor kejutan juga bagi timnas Indonesia jika nanti dia masuk ke final squad. Kenapa enggak? Nah, artinya dalam hal ini ya semuanya bergantung kepada Beckham Putra bisa atau enggak dia bersaing dengan pemain-pemain lainnya. Inilah yang saya selalu katakan, harus ada persaingan yang ketat dan sehat di timnas Indonesia. Nah, sekarang Beckham masuk, coba bersaing dengan pemain-pemain lain. Belum lagi kekuatan mental juga harus kuat. Nah, jadi saya pikir pada saat Beckham Putra ini dipanggil bukan berarti kalian menghujat dia, gak boleh seperti itu ya. Banyak juga saya baca komen-komen yang negatif, gak boleh. Ini adalah kesempatan bagi seorang pemain. Jadi kita juga sebagai supporter perlu mendukung dong. Masa kalian pada menghujat dia? Banyak sekali komentar-komentar dari kalian. Nah, saya gak tahu kalian ini siapa. Apa benar gak sih supporter dari timnas Indonesia? Iya dong ya. Jadi kita juga harus menyupport siapapun yang dipanggil. Walaupun saya masih konsisten dengan pernyataan saya bahwa sebetulnya di posisi Beckham ini sudah banyak pemain, maka itu dia sebelumnya gak dipanggil. Ya dong. Jadi bukan berarti dia gak dipanggil karena dia tidak disuka atau Persib Bandung tidak disuka oleh Patrick Kluivert. Enggak, gak seperti itu. Gak ada yang namanya anti sebuah klub, gak ada. Ya kan, bahkan dari Persija siapa yang dipanggil? Cuma Rizky Ridho kan? Ya karena memang Rizky Ridho yang perform. Banyak yang berdebat harusnya Witan. Kenapa Witan yang harus dipanggil? Dia masuk ke starting line Persija aja gak bisa. Nah, jadi perlu dilihat juga bagaimana performa dari sang pemain. Dan saya juga mengatakan kenapa sebetulnya ini belum waktunya bagi Beckham gabung ke timnas. Karena performa dia konsisten itu di putaran kedua, Pak, di musim ini. Nggak percaya, lihat saja statistiknya. Beckham itu lebih banyak mencetak gol dan memberikan assist itu di putaran kedua. Pada saat memang tiba-tiba performanya bagus. Sebelumnya tuh dia gak konsisten. Maka itu juga dia tidak selalu masuk ke dalam tim. Tapi pada saat Febri cedera, dia mendapatkan kesempatan, dia membuktikan kemampuan terbaik dia. Dan dia menjadi salah satu pemain penting di Persib. Dan jangan salah loh, bahwa Beckham Putra adalah pemain lokal paling produktif di Persib. Ya loh, dengan 6 gol. Sisanya mencetak gol lebih banyak adalah pemain-pemain asingnya. Dia bisa memberikan 3 assist. 1 gol juga dia cetak di AFC Champions League 2. Jadi ya, ini adalah momen yang langka bagi Beckham Putra. Dia dapat panggilan gabung ke skuad Timnas Indonesia Senior. Karena sebelumnya, untuk Piala AFF sebelumnya tahun lalu, dia kan gak dipanggil juga oleh Sintayong. Ya kan? Kan pada saat itu walaupun diisikan pemain-pemain muda, tapi itu adalah Timnas Indonesia Senior. Tapi dia gak masuk ke dalam skuad. Nah, ini momen dia sekarang untuk membuktikan bahwa memang dia layak menjadi bagian dari DSP Timnas Indonesia nanti yang akan menghadapi China dan nanti lawan Jepang. Jadi gak ada yang mustahil, tergantung kepada sang pemain. Nah, kemudian perdebatan nih tentang Rafael dan juga Nathan. Kenapa sih masih dipanggil? Wah, Kluivert gak benar nih. Karena sebelumnya Kluivert kan mengatakan bahwa dia tidak akan memanggil pemain yang tidak punya menit bermain. Betul. Tapi jangan lupa juga orientasinya atau prioritasnya dari Timnas Indonesia sekarang ini adalah untuk memanggil pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Itu prioritasnya. Jadi Nathan yang memang gak mendapatkan menit bermain, tapi dia sudah lama bermain di sana. Ya dong. Dan tentu nanti dia akan mendapatkan klub baru. Ditunggu apakah dia mendapatkan menit bermain atau tidak. Dan Rafael Strike, karena masih bermain di luar negeri, maka dia masih dipanggil. Walaupun dia tidak banyak mendapatkan menit bermain. Jadi memang prioritasnya adalah pemain-pemain yang bermain di luar negeri, Pak. Jadi saya pikir gak perlu juga berdebat yang gak berguna. Kenapa dipanggil, kenapa enggak. Biarkan pelatih ini bekerja. Tapi wajar jika kita punya sudut pandang yang berbeda, gak masalah. Tapi jangan hujat-menghujat. Atau jangan juga merendahkan seorang pemain. Saya tidak pernah merendahkan siapapun pemain tersebut. Tapi kalau memang dia tidak bermain baik, perlu kita kritik. Gak masalah, tapi bukan berarti kita bully. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi pada saat timnas kita lagi naik performanya, ya tentu yang kita harapkan netizen dan juga supporter mulai naik juga cara berpikirnya. Ya kan, jangan sedikit-sedikit berdebat, gak guna, buang-buang energi saja. Jadi saya memang mengatakan dengan jelas bahwa Beckham sebetulnya belum bisa masuk ke skuad Timnas Indonesia karena memang belum ada slot untuk dia. Tapi sekarang karena ada satu pemain yang cedera, dia dipanggil, ya sekarang kita tunggu gimana caranya dia bisa membuktikan bahwa dia ini bisa menjadi bagian dari final squad. Dan juga Nathan dan Strike menurut saya akan tetap dipanggil. Nanti mereka bermain atau enggak, ya saya gak yakin. Karena kan mereka, sekarang kita tahu bukanlah pemain pilihan utama. Nathan mau main di mana dia? Rafael Strike sekarang sudah ada Oli Romeni. Nah, gak tahu nih dengan cederanya Marcelino apakah nanti dia akan diturunkan. Kita masih tunggu. Tapi ada Egy juga. Egy juga bagus performanya. Dan Egy dengan skill-skill dia bisa juga merepotkan para pemain China. Intinya menang dulu lah lawan China. Itu dulu fokusin, jangan ngomong soal Jepang dulu.
menang lawan China, maka tentu peluang kita lebih besar untuk bisa melihat timnas kita bermain di Piala Dunia tahun 2026. Jadi saya pikir dalam hal ini kita juga harus bijak pada saat kita menilai pemain-pemain yang dipanggil. Ya oke lah, mau kritik-kritik boleh ya, tapi jangan juga sarkas gitu ya. Dan jangan juga coba untuk merendahkan seorang pemain. Gak gampang lu jadi pemain bola, apalagi profesional, apalagi nanti membela timnas Indonesia. Tapi ya udah, sekarang kita tunggu Beckham bisa gak nih membuktikan kelayakan dia untuk bisa nanti masuk ke final squad. Gak masuk juga ya udah, nanti tunggu next chance-nya seperti apa. Tapi ya ikutin dulu metode latihan. Tentu akan berharga bagi dia sebagai seorang pesepak bola profesional. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Malik dan juga Kakang yang dipanggil ke skuad ASEAN All Star. Sebelumnya kan dipanggil Asnawi, tapi Asnawi gabung timnas, dan juga sebelumnya ada Ferrari, kalau nggak salah Ferrari cedera. Tapi saya pikir ini juga bagus bagi Malik dan Kakang, apalagi jika nanti mereka bermain. Walaupun kita tahu MU kan nggak seperti dulu. Ya kan, musim ini saja mereka kalah di final Europa League dan mereka berada di zona papan bawah di Premier League, tapi tetap ini kan lawan tim luar ya, tim asal Inggris yang kita tahu lah pemain-pemainnya juga berkualitas. Dan jika Malik dan juga Kakak mendapatkan menit bermain, itu juga akan sangat bermanfaat bagi mereka. Saya sih sebetulnya berharap Malik ini performanya bisa lebih baik lagi. Karena kita tahu sebelumnya dia dipanggil ke timnas Indonesia karena performanya bagus. Tapi pada saat di Persebaya performanya mulai menurun. Nah, kita tahu juga dia sampai cedera, ya kan sulit bagi dia untuk perform seperti semula, maka itu dia belum dipanggil lagi. Tapi Kakang, saya pikir pemain ini kemungkinan akan dipanggil untuk masuk ke skuad timnas Indonesia U22 atau U23 lah. U22 kalau nggak salah nanti untuk SEA Games, dan ya dia juga bisa masuk lah ke skuad SEA Games, dan nanti untuk timnas U23 yang akan bermain di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Jadi Kakang ini memang juga pemain yang konsisten di Persib. Dia bisa bermain di kanan, dia bisa bermain di tengah, dan pemainnya tenang banget. Nggak aneh-aneh lah di atas lapangan, dan dia juga pemain yang tinggi posturnya, fisiknya juga kuat. Jadi masuk kriteria juga. Tapi kalau sekarang Kakang mau dipanggil ke timnas Indonesia senior, siapa Pak? Siapa yang harus dilepas? Bagus-bagus semua di belakang pemain-pemain kita. Ya, jadi kita tunggu saja perkembangan lagi dari timnas Indonesia. Dan kabar terakhir, ini nggak tahu nih saya salah atau enggak, nah teman-teman boleh koreksi, bahwa Sandy Walsh dikabarkan belum tentu bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Nah ini juga tentu ya harus diperhatikan oleh Patrick Kluivert. Karena Sandy Walsh juga pemain yang penting dan bisa saja masuk sebagai game changer. Masuk di babak kedua. Dia bisa bermain di tengah, bisa juga bermain di sebelah kanan. Nah maka itu yang selalu saya harapkan, jangan sampailah ada pemain dari timnas Indonesia yang cedera. Tapi kan selain itu sebelumnya saya kabarkan Kevin Dix bisa bermain. Jadi tentu Kevin Dix yang akan bermain dari awal. Jadi kita tunggu lagi teman-teman update dari timnas Indonesia yang saya tentu akan berikan di channel ini jika memang ada update. Kalau nggak ada update sulit juga saya ngomongnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.